Adu curi start deklarasi bakal capres ini benarkah sebagai manuver partai politik dan bagaimana kalkulasi koalisi serta potensi kandidat lain? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Partai Nasdem, Willy Aditya, ada politisi PDIP Masinton Pasaribu, dan juga pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Haryanto. Selamat pagi, Mas Willy. Bang Masinton, Mas Gun-Gun. Ya, selamat pagi, Mas Timothy, Mas Gun-Gun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Saya ke Mas Gun, pengumuman yang bisa dikatakan termasuk yang cepat juga ini yang diumumkan oleh Nasdem. Apa sih sebenarnya dampak utamanya yang Anda lihat dalam langkah-langkah ke depan menuju ke pemilu nanti ataupun pendaftaran pemilu nanti, terutama dalam pembentukan koalisi? Apa dampak pengumuman kemarin, apa dampak pemilihan Anies Baswedan dalam pengumuman kemarin ke politik kita ke depan, terutama kalau kita melihat pergerakan partai-partai, Mas Gun? Menurut saya ada dua dampak ya. Pertama, dampak untuk elit partai politik ini bisa mendinamisasi proses komunikasi politik lebih intens karena Nasdem dengan dibukanya kartu oleh Partai Nasdem dengan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres, ini tentu akan menjadi stimulus dan itu akan direspon juga oleh kekuatan partai-partai lain, terutama dalam proses kandidasi, dan itu tentu akan membuat situasi politik kita terutama dalam proses koalisi itu akan semakin dinamis. Kemudian untuk publik dampaknya menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena ruang untuk dialektika soal figur itu menjadi jauh lebih panjang. Artinya figur yang disodorkan oleh partai politik itu bisa ditelisik ya secara jauh lebih memadai waktunya, dan itu tradisi yang sebenarnya bagus. Pada saat misalnya partai politik ya dengan kreativitasnya itu tidak numpuk di injury time, dan bagi publik ini menjadi sebuah ruang evaluasi sekaligus bisa kemudian memunculkan semacam proses-proses dialektika yang jauh lebih lama. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini kan sebenarnya sudah melalui beberapa tahap, dan dari sisi atau dari perspektif komunikasi politik patut diapresiasi. Jadi cepat tapi tidak terburu-buru gitu ya, Mas Gun ya? Iya, coba Mas Tim perhatikan dari sisi pengemasan komunikasi politik menurut saya sudah sangat baik. Pertama misalnya menerima masukan dari arus bawah dengan cara misalnya mengonsolidasikan kekuatan di Rakernas pada tanggal 15 sampai 17 Juni begitu. Dan itu kemudian kita tahu waktu itu ada 32 dari 34 ya DPW yang kemudian menyebut secara eksplisit nama Pak Anies Baswedan kan. Kemudian tahap yang kedua itu yang disebut sebagai ZOPA strategi dalam konteks kandidasi atau zone of possible agreement. Jadi mengerucutkan banyak nama menjadi beberapa nama dan masih membuka ruang negosiasi. Di situ ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Andika. Dan tahap ketiga yang kemarin punya betul elemen of surprise ya, karena publik mengira akan masih beberapa bulan ke depan, tetapi kemudian ada deklarasi lebih cepat, dan itu kemudian menyebabkan resonansi atau gaung di media dan di sosial media. Tinggal kemudian nanti tahap keempat, yaitu proses memastikan bahwa apa yang diinisiasi oleh Partai Nasdem dalam konteks mendeklarasikan Pak Anies itu direspon positif oleh calon mitra koalisi sehingga bisa melampaui yang disebut dengan prasyarat presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Jadi lebih jelas pada saat mulai berbicara, melobi, bernegosiasi dengan partai-partai lain, sudah jelas gitu posisinya di mana gitu ya. Nah, kalau awal seperti ini dan kita tahu juga ada beberapa partai lain yang juga sudah menyatakan akan mengusung siapa. Tapi kan pada dasarnya pendaftaran seperti kata Bang Masinton tadi sebenarnya masih 1 tahun plus 15 hari lagi begitu pendaftaran itu yang benar-benar akan mengukuhkan siapa yang dicalonkan. Apakah Anda percaya bahwa semua partai yang yang sudah mengumumkan ini akan komit pada nama yang diajukankah, atau Anda melihat masih ada ruang gerak bukan hanya di Nasdem saja tapi di partai-partai lain yang juga sudah mengumumkan siapa bakal calon presidennya? Kalau untuk Nasdem, kita lihat misalnya historis pencapresan sejak 2 pemilu belakangan yang sudah dilalui, itu
nampak bahwa Nasdem pada saat sudah mengumumkan itu memiliki semacam komitmen untuk merealisasikan apa yang sudah dideklarasikan. Dan ini menurut saya kita bisa lihat misalnya di 2014 dan kita bisa lihat di 2019, dan itu juga akan sangat buruk bagi Partai Nasdem ataupun partai lain ketika sudah mendeklarasikan kemudian menarik ulang misalnya nama yang sudah dideklarasikan itu selain bisa masuk kategori kebohongan publik gitu ya, itu juga dari sisi komunikasi politik itu membuat public trust yang pasti akan menurun ke partai yang bersangkutan, Mas Tim. Dan saya lihat memang tradisi untuk mendeklarasikan dengan komitmen ya, tentu setiap partai punya kreativitas dan punya strategi, bicara timing, bicara soal skema pemenangan, bicara soal misalnya elemen-elemen kekuasaan di masa mendatang, itu sudah pasti dalam hitungan partai politik menjadi sebuah hitungan yang akan dikelola dengan caranya masing-masing. Seperti misalnya partainya Pak Masinton, ya wajar kalau kemudian karena sudah yakin bisa mengusung, mungkin akan injury time ya. Karena kalau kemarin-kemarin begini Mas Tim, kita melihat bahwa game changer itu hanya ada di sosok Bu Mega, ya kan? Tetapi hari ini menurut saya landscape-nya agak berubah ketika misalnya Pak Surya Paloh dengan mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, itu game changer bukan hanya ada di Bu Mega menurut saya sekarang, tapi juga ada di Surya Paloh. Tinggal nanti center of gravity ini ya, pusat kreativitas politik ini, itu gravitasi politik ini kemudian bisa dikelola dengan baik oleh Partai Nasdem. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu ego sektoral, misalnya Partai Nasdem karena merasa sudah punya capres, kemudian keengganan berkomunikasi politik dengan mitra, atau melambannya komunikasi politik, atau misalnya ada strategi politik dari partai lain yang jauh lebih berpengaruh, itu tentu berpotensi juga ditinggalkan gerbongnya. Makanya kemudian intensitas itulah yang akan dilakukan menurut saya oleh Partai Nasdem. Oke. Apakah ini menjadi semacam tanda kutip tekanan atau pressure juga bagi partai lain yang tidak mau ketinggalan? Karena nanti waktunya berarti lebih banyak bagi mereka yang sudah mengumumkan dibandingkan mereka yang mengumumkan di injury time. Otomatis mata menuju ke partai dengan suara terbesar, Bang Masinton. Saya ke Mas Gun. Ini terakhir, Mas Gun. Kalau tadi kita mengungkap bahwa dengan pengumuman awal berarti punya banyak waktu untuk memperkenalkan calonnya gitu kepada publik. Tapi di sisi lain juga tadi ada bagaimana agar bentuknya ini tidak menjadi kampanye, karena kita tahu ada waktunya sendiri untuk kampanye begitu, tidak bebas juga mulai dari setelah Pak Anies selesai sebagai gubernur. Nah, tapi di sisi lain waktu tersebut ini kan juga adalah waktu yang mungkin saja justru bisa menjadi kelemahan karena begitu besar waktu bagi siapapun calon presiden yang bukan hanya dari Partai Nasdem tapi siapapun yang sudah diumumkan untuk tersandung, Mas Gun. Banyak waktu untuk blunder, banyak waktu untuk melakukan kesalahan dan justru kehilangan suara. Apakah ini juga harus dikhawatirkan? Saya contohkan satu saja, minggu kemarin yang banyak yang kita dengar, bukan minggu kemarin bahkan minggu ini, berita mengenai Anies Baswedan salah satunya bukan hanya bahwa akan diumumkan sebagai calon presidennya Partai Nasdem, tapi juga bahwa akan dimintai keterangan oleh KPK. Hal-hal seperti ini apakah mempengaruhi juga, Mas Gun? Ya, tentu akan ada banyak faktor, antaranya adalah manajemen isu dan strategi publisitas politik. Memang betul Mas Tim, bukan konsep kampanye yang akan dipakai, tetapi adalah konsep publisitas. Ingat, publisitas itu orientasinya pada 4 hal. Pertama pada goodwill, niat baik, kedua understanding, kemudian yang ketiga adalah respect, kemudian yang terakhir adalah popularitas. Jadi aspek itu yang akan dikelola menurut saya dengan mempercepat deklarasi. Dugaan saya Mas Tim, kenapa memilih Oktober, 2 minggu sebelum masa jabatan Pak Anies selesai. Ini juga dalam konteks ketersambungan dengan faktor-faktor yang saya sebut tadi ya. Misalnya kalau dibiarkan Pak Anies setelah masa jabatan gubernurnya selesai dan dia sendirian, itu menjadi powerless ya. Dalam konteks misalnya dinamika bertemu dengan basis konstituen, mungkin kurang terfasilitasi kecuali dengan organ-organ relawan, tetapi dengan kehadiran partai politik, maka ketersambungan dengan basis konstituen menjadi jauh lebih terkonsep
dan jauh lebih berbasis struktur begitu. Kemudian soal manajemen isu tentu yang namanya orang mendeklarasikan menjadi capres pasti akan ada serangan-serangan ya, baik serangan menyangkut personal dirinya maupun jabatan yang pernah diembannya. Hal-hal seperti itu tentu butuh yang disebut manajemen isu dan manajemen krisis. Nah, kalau kemudian selama ini Pak Anies bukan orang partai politik, dan ketika misalnya ada partai yang hadir untuk kemudian mendeklarasikannya sebagai capres, otomatis pertanggungjawaban sosial kehadiran Pak Anies mulai dari dideklarasikan tidak lagi hanya bersifat personal, melainkan juga institusional partai yang kemudian mendeklarasikannya. Kira-kira begitu. Jadi akan ada mutualis simbiosis, ada keuntungan bersama bagi Partai Nasdem. Ini adalah ruang publisitas yang akan panjang sebelum masa kampanye yang waktunya memang singkat itu dilakukan pada saat misalnya tahapan itu sudah berlangsung nanti. Artinya begini Mas Tim, bagi Partai Nasdem, bagi saya dengan kehadiran capres itu kemudian bisa mengisi ruang macam-macam publisitas. Ada misalnya publisitas berbasis ordinary news atau extraordinary news dengan tentu sebagai Pak Anies sebagai orang yang bukan orang partai politik. Berbeda dengan pada saat Nasdem mendeklarasikan Jokowi 2014 dan 2019. Jadi efek ekor jasnya akan jauh lebih berpengaruh. Karena kalau kemarin kan Pak Jokowi itu efek ekor jasnya lebih ke PDI Perjuangan karena sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, sekarang menurut saya kalau bisa dioptimalisasikan maka bukan atau tidak menutup kemungkinan kehadiran sosok Pak Anies itu bisa menaikkan ya tingkat elektabilitas Partai Nasdem. Nah, berbeda halnya dengan misalnya problem PDI Perjuangan. Menurut saya kalau PDI Perjuangan kan bukan masalah di tiket, tapi masalah di probabilitas perolehan suara capres. Pertimbangan internal itu tentu akan dihitung oleh Pak Masinton dan kawan-kawan. Apakah misalnya sosok yang memang sangat dekat dengan Ibu Mega gitu ya, di circle-nya Bu Mega, sebut aja misalnya Puan Maharani ya, kemudian juga apakah misalnya nama yang sekarang ini dari sisi public acceptance tinggi seperti Ganjar Pranowo. Nah, pertimbangan ini kan tidak mudah karena menyangkut organ partai, kemudian menyangkut relawan, termasuk juga publik yang sangat dinamis. Nah, 3 faktor ini yang menurut saya akan dihitung oleh PDI Perjuangan, makanya PDI Perjuangan saya berpikir akan hak prerogatif Bu Mega disampaikan misalnya injury time begitu Mas. Dugaan Anda begitu ya. Nanti kita lihat. Tapi itu dia tampaknya PDIP sudah lihai untuk memanage hal tersebut kalaupun memang harus di injury time. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Masinton, Mas Willy, dan juga Mas Gun-Gun. Kita akan pantau terus bagaimana langkah ke depannya, terutama koalisi juga yang menarik nih. Bagaimana pembangunan koalisi dari PDIP, Nasdem, dan dengan partai-partai lainnya. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua, Mas Masinton, Mas Gun-Gun. Selamat pagi, Mas Masinton, Mas Willy.